Setelah mempelajari isi gulungan yang telah diberikan oleh gurunya, maka Shoyan kemudian keluar dari kamarnya, dan tepat setelah keluar, tiba-tiba saja pelayan wanita mengatakan padanya bahwa kakak pertamanya telah menunggunya di ruang tamu dikarenakan ada hal penting yang ingin dibicarakan. Singkat cerita, setelah berada di ruang tamu, Shoyan sedikit kaget ternyata di sana sudah ada putri tetua kekaisaran yaitu Yaoye. Yaoye berkata bahwa Tuan Shoyan sungguh tidak mudah untuk bertemu denganmu. Aku telah datang berkali-kali ke sini, tetapi baru sekarang aku berhasil bertemu denganmu. Tujuan dari kedatangan Yaoye bertemu dengan Shoyan adalah untuk mengonfirmasikan bahwa apakah benar Shoyan berencana untuk mendirikan sebuah faksi di dalam kekaisaran Jama. Mendengarkan itu, Shoyan membenarkannya. Dia mengatakan bahwa klanku memiliki cukup banyak musuh, oleh karena itulah aku membutuhkan kekuatan yang jauh lebih kuat agar bisa melindungi mereka. Yaoye berkata bahwa keluarga kekaisaran kami tidak keberatan dengan Tuan Shoyan yang ingin mendirikan sebuah faksi, bahkan kami bisa membantumu. Namun aku sangat berharap masalah Sekte Yulan tidak akan terjadi lagi. Shoyan mengatakan, Putri Yaoye, yakinlah, Shoyan bukanlah Yunsan, dan selama keluarga kekaisaran tidak membuat masalah dengan klan milikku, maka aku tidak akan pernah melupakan kebaikan yang telah kalian berikan. Yaoye berkata lagi bahwa Tuan Shoyan, aku sangat percaya dengan karakter yang kau miliki. Sekte Yulan telah dibubarkan dan kekaisaran Jama juga membutuhkan faksi yang kuat untuk menjadi perwakilan kami, dan dari kelihatannya, Tuan Shoyan adalah pilihan terbaik. Shoyan kembali tersenyum dan berkata bahwa sesuatu yang baik tidak akan bertentangan dengan keluarga kekaisaran. Di sisi lain kami juga pernah bertarung bersama, oleh karena itulah aku tidak akan mengubah hubungan kita menjadi kebencian. Itu adalah tindakan yang tidak baik. Untuk masalah pembentukan faksi, aku akan menyampaikan informasi lanjutan kepada Putri Yaoye jika semua rencananya sudah dipersiapkan. Yaoye kembali berkata, kalau begitu aku akan menunggu kabar baik dari Tuan Shoyan. Setelah itu dia kemudian mengeluarkan 10 kotak giok di atas meja dan menjelaskan bahwa semua ini adalah sesuatu yang kakek inginkan agar diberikan padamu. Kau adalah seorang alkemis, aku pikir seharusnya bahan itu akan sangat berguna bagimu untuk mengobati luka-luka yang berada di tubuhmu. Setelah memberikan bahan obat itu, maka Yaoye kemudian berpamitan, dan di sisi lain, Shoding menyarankan kepada Shoyan agar segera mengumpulkan beberapa klan besar di dalam kekaisaran dan juga asosiasi alkemis sebelum membentuk aliansi atau faksi baru. Dengan cara itulah, memungkinkan kekuatan faksi yang akan dibentuknya di masa depan bisa berkembang dengan pesat hanya dalam waktu yang singkat. Sementara itu, Sholi juga berkata bahwa aku mungkin akan pergi ke wilayah sudut hitam begitu kau pulih. Bagaimanapun, gerbang show di sana masih perlu dikelola. Jika tidak, semua orang akan pergi meninggalkan kota Feng. Shodi mengatakan, ya, gerbang show memiliki kekuatan yang cukup memadai di Akademi Jianan, potensi bakat mereka cukup menjanjikan. Meskipun wilayah sudut hitam terkenal kacau, tetapi jika kita mampu memperluas gerbang show di masa depan, maka kita juga bisa menempati semua posisi yang berada di wilayah sudut hitam, dan kita akan menjadi faksi yang terkenal dan juga menakutkan. Selama periode itu, kita juga harus menyelesaikan dua urusan kita masing-masing, dan seiring berkembangnya faksi di Kekaisaran Jama, maka kita juga harus memperluas jangkauan gerbang show kita di wilayah sudut hitam. Aku yakin kita pasti bisa bersaing dengan faksi peringkat pertama di seluruh benua. Tepat setelah perbincangan mereka masih berlangsung, tiba-tiba saja Nalan Yanran malah datang berkunjung ke rumah klan Shou, dan setelah kedatangannya, Shoya lantas bertanya bahwa ada urusan apa Putri Nalan mengunjungi klan Shou kami. Nalan Yanran kemudian mengatakan bahwa guru ingin bertemu denganmu untuk yang terakhir kalinya. Tolong ikuti aku jika kau masih ingin melihatnya. Mungkin tidak ada kesempatan lagi di masa depan jika hari ini kau menolak untuk bertemu dengannya. Singkat cerita, setelah keluar, Shoyan tampak semakin bingung entah apa yang ingin dilakukan oleh Yun Yun sampai tiba-tiba memanggilnya untuk yang terakhir kalinya. Sesaat kemudian akhirnya mereka berdua pun tiba di puncak gunung Sekte Yulan, dan pada saat ini kondisi dari sekte tersebut tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan tidak ada satupun manusia yang berada di sana. Tanda terbuka itu berantakan, terlebih lagi kondisinya mulai tampak terpencil. Nalan Yanran kemudian menghela nafas, dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara bahwa apakah kau sudah puas setelah mengubah segalanya menjadi seperti ini? Shoyan mengatakan, kau masih mengatakan hal yang sama. Entah bagaimana caranya aku bisa membuatmu mengerti tentang perlakuan apa yang telah disebabkan oleh sektemu ini terhadap klan Shou milikku. Putri dari keluarga Nalan itu sangat sedih ketika melihat sekte yang dia tempati selama bertahun-tahun berlatih itu telah runtuh berantakan, dan bahkan diyakinkan tidak akan pernah kembali seperti yang dulu lagi.
Oleh karena itulah dia kembali mengatakan kepada Shoyan bahwa aku sangat menyesal tentang masalah yang terjadi di masa lalu. Andai saja aku tidak keras kepala untuk pergi ke klan Shou demi membatalkan pernikahan tersebut, maka kemungkinan Sekte Yulan akan baik-baik saja sampai sekarang. Tetapi sayangnya tidak ada obat apapun untuk penyesalan di dunia ini. Shoyan lantas berkata bahwa aku untuk bertemu dengan Yun Yun. Masalah dengan sekte ini sudah diputuskan dan tidak ada cara mengubahnya lagi. Apapun yang terjadi kau tidak perlu mengungkit masa lalu itu kembali. Nalan Yanran hanya bisa menelan kepahitan saat mendengarkan kata-kata Shoyan. Oleh karena itulah dia melanjutkan perjalanan dan singkat cerita, setelah melewati beberapa tebing gunung, dia kemudian mengatakan bahwa guruku ada di atas tebing. Kau bisa pergi bertemu dengannya. Setelah hari ini, guru dan aku akan meninggalkan kekaisaran Jama dan mungkin kami akan jarang kembali di masa depan. Mendengarkan hal itu bagaimana mungkin Shoyan tidak terkejut. Dia lantas mengatakan, meninggalkan Jama, kemana kau akan pergi? Tetapi Nalan Yanran masih belum tahu kemana mereka akan berkelana. Di sisi lain benua Doki sangatlah besar dan mereka berdua sudah lama ingin menjelajahinya. Yanran melanjutkan, aku akan pergi menemani guru dan mungkin kita tidak akan mendapatkan kesempatan lagi untuk bertemu di masa depan. Setelah mengatakan itu, Shoyan kemudian tiba di tepi gunung dan ekspresinya sedikit tenggelam. Dia lantas berkata, kau berniat meninggalkan kekaisaran Jama? Yun Yun mengatakan, sudah tidak ada lagi gunanya aku tinggal di sini. Aku telah terperangkap di dalam kekaisaran Jama selama bertahun-tahun dan ini adalah keputusan yang bagus untuk pergi meninggalkannya. Mendengarkan itu, Shoyan mengetupkan giginya mencoba untuk menahan rasa di hatinya sembari mengatakan bahwa ada banyak ahli di benua Doki dengan tingkat bahaya yang berbeda-beda. Jika kau pergi meninggalkan kekaisaran Jama, maka tidak ada bedanya kau mencari penderitaan. Kerajaan Jama ini mungkin tidak semenarik dunia luar, tapi bisa melindungimu. Yun Yun berkata, tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, aku juga adalah peringkat Do Huang, bagaimana mungkin aku menjadi wanita lemah dan takut. Kau telah mengubah Sekte Yulan menjadi seperti ini dan aku pun tahu kau melakukannya hanya untuk membalaskan dendam keluargamu dan juga klanmu. Pembubaran Sekte Yulan sekarang bisa dianggap sebagai pembalasan dan aku tidak membencimu meskipun guruku telah mati di tanganmu.